Halo semuanya. Kali ini aku habis beli handphone Nokia 903i dengan harga 100 ribuan, tapi kondisinya cukup parah, tapi masih bisa berfungsi ya. Ada banyak minusnya. Aku beli handphone ini karena penasaran. Setelah pakai Nokia Nokia E90, aku penasaran gimana handphone komunikator sebelumnya, yaitu Nokia 9300i ini. Sebenarnya ada 9500 dan 9300 atau yang 9210 juga ya, yang tipe komunikator. Tapi dari 9300, 9300i dan 9500 itu perbedaannya nggak banyak jauhnya ya. Dengan 9300 dia cuman nggak ada wifi-nya. Kalau ini kan udah ada wifi-nya. Dengan 9500 dia nggak ada kameranya. 9500 ada kameranya, ini 9300 sama 9300i itu nggak ada kameranya. Oke ya. Nih, ini aku dapatnya yang unit yang nggak ada tutup belakangnya ya. Bentuk layout dari keyboardnya ini hampir mirip ya. Ini mirip semua nih. Cuman di bagian sini itu ada beberapa yang beda ya. Di sini itu ada tombol. Kalau yang di Nokia E90 itu ada tombol Symbian-nya ya, menu ya. Dan pakai D-pad ya kalau yang E90. Kalau ini tuh dia kayak pakai kursor ya, joystick ya. Nih. Kayak gitu ya. Dan ini handphone kalau masukin baterai dia langsung nyala. Sorry ya, ini videonya santai aja ya. Jadi kalau durasinya panjang bisa kalian cepetin atau kalian skip juga gak apa-apa sih. Ini dia kalau dimasukin baterai langsung nyala. Dan nyalanya itu agak lama ya. Ini udah agak menguning nih ya. Sama satu lagi, kalau di Nokia E90 layar depan dengan layar dalamnya itu kan terkoneksi ya. Kalau ini tuh enggak. Dalam artian dia itu kalau dinyalain yang layar depannya juga nyala. Kalau ini tuh enggak nih. Ini layar depannya nggak nyala. Jadi layar depannya itu dia kayak handphone terpisah gitu dengan layar dalamnya. Kayak dua handphone jadi satu gitu. Ya agak lama ya. Kalau ini aku ngerasanya Nokia 9300 ini dia lebih kerasa kesan komputernya gitu ya daripada E90. E90 itu hampir mirip persis dengan kebanyakan handphone Nokia S90 atau S60 versi 3 ya. Kayak E71, E63 gitu, hampir mirip. Cuman beda di layarnya aja. Kalau ini benar-benar kerasa kesan bedanya ya, walaupun dia sama-sama Symbian, tapi bentukannya tuh kayak berasa beda aja ya. Sebentar aku tunjukin dulu ya, aku ganti tanggal dulu. Ini jam 10.11 ada di tanggal 4 bulannya 11 2024. Nih, ini udah langsung masuk ke dalam tampilannya ya. Jadi dia mode DeX-nya itu ini, bagian depan ini. Dan dia kalau mode teleponnya nih, seperti ini ya. Nah, ini kan belum dinyalain ya. Nah, jadi yang di depan ini dia ada tombol powernya, mirip dengan E90, ada di pojok atas gitu ya. Kalau yang E90 itu layar depannya itu dia bisa ngakses semua menu ya. Kalau di Nokia 9300 ini layar depannya cuma menu fungsi telepon aja, dia nggak sama yang fungsi-fungsi lainnya. Jadi dia cuma buat bisa nelpon sama ngirim SMS aja, nggak bisa buat ngecek nggak bisa buat ngecek yang lainnya kayak buka aplikasi, buka games, dengar musik gitu nggak bisa. Nih ya. Nih.
Jadi dia cuma ada ini aja nih, nggak ada menu lain lagi. Udah aku utak-atik nggak bisa, dia jadi cuma nampil ini. Padahal awalnya ya aku tuh berharap saat beli handphone ini, layar depannya ini kan 128 kali 128 ya, aku berharapnya tuh bisa main game Japa yang ukurannya layarnya tuh kayak 128 kali 28 resolusinya kayak Nokia 3100, game-game di handphone itu ya 3220 gitu-gitu. Nah, aku pengen main di layar depan yang ternyata nggak bisa guys ya. Nah, itu aja untuk bagian depannya. Nah, kenapa aku bisa bilang ini handphone rasanya lebih komputernya dan rasa komputernya tuh lebih dapat daripada Nokia E90. Sebenarnya mau aku bandingin ya, tapi Nokia E90 nya udah aku jual sih. Jadi di bagian tampilannya itu ya, secara tampilan dia itu, ini aku tunjukin. Nah, ada tampilan kayak gini. Ini kan persis banget kayak di komputer ya, ada tools tuh. Ini yang bikin aku menarik, yang bikin aku ngerasa ini jauh lebih menarik daripada E90, dan menyayangkan kenapa konsep seperti ini nggak dibawa lagi ke E90 gitu ya. Dan ini kan basisnya Symbian S80 versi 2 ya, dan nyari gamesnya itu dan aplikasinya susah banget. Kalau di Nokia E90 itu kebanyakan aplikasi itu dia nggak kebanyakan game itu dia nggak kompatibel layar fullnya ya. Ada cuman aku udah ubek-ubek cuman dapat beberapa gitu ya. Kalau ini ada beberapa game yang memang dia didesain untuk Nokia 9300 ini gitu. Nah, kayak Skyforce ya. Skyforce kan kalau di E90 dia cuman segini nih ya, cuman selayar ini atau main di layar depannya. Kalau ini dia benar-benar ngepull nih. Full selayar gini. Ya walaupun gamesnya nggak full selayar ya nih. Tapi dia itu emang kayak didesain gitu kan, ini kan space kosong ya. Tapi sama mereka tuh kayak dikasih backgroundnya juga gitu loh. Wah ya mainnya kayak gini ya. Tapi tetap itu loh yang bikin aku takjub itu kanan kirinya tetap dikasih background. Jadi dia seolah full gitu layarnya. Nih aku liatin lagi, kalau yang tadi kan dia harus dimiringin ya. Ini ada exploded arena ya. Explode arena. Ini games yang cukup populer ya dulu itu ya. Nah dia di kanan kirinya tuh dikasih background gitu loh, jadi enak ngeliatnya. Nah kalau di E90 kan kanan kirinya putih gitu ya, ngeplong gitu kan, jadi kurang enak dilihatnya. Tapi nyari gamenya yang udah di crack itu susah banget, nggak nemu aku. Apalagi sekarang kan udah banyak banget situs-situs yang mati ya. Nih, ini arahnya pakai joystick ini nih, kayak joystick apa cursor gitu, lebih enak sebenarnya. Ya, salah duanya itu ya, makanya dari segi game dia emang dispesialisasikan emang untuk handphone ini gitu ya. Aku udah install lumayan banyak game ya, tapi yang seru itu malah demo, kayak Super Miners-nya ini demo, Skyforce-nya yang biasa yang pertama itu demo, Skyforce Reload-nya ada yang crack. Kan enak main kanan kirinya tuh jadi nggak kosong gitu kan, enak mainnya, nggak terlalu silau kanan kirinya karena putih. Gitu. Ini kalau dia mau di exitin paksa gitu ya, dikeluarin paksa nih. Jadi kalau ditampilin di sini, kalau tombol menu Symbian kan nggak kayak gini ya tampilannya ini. Kalau yang di sini N9300 kayak gini tampilannya. Irisan app-nya di sini nih. Ini diklik
Kesannya itu emang bener-bener kayak ada rasa-rasa komputernya gitu. Ini kontrol panelnya. Ya, tampilannya tuh seperti itu gitu ya, menarik banget. Cuman ini tuh susah dikustomisasi ya. Ada aplikasi namanya Skin Studio yang bisa ngerubah tampilannya, cuman udah nggak banyak yang tersedia. Untuk aplikasi Office-nya jelas lebih bagus yang di seri E ya, tapi ini ya udah lumayan juga gitu loh. Kalau di zaman dulu ya pasti ini udah keren. Tampilan musik playernya, ini tampilan galerinya. Nggak ada foto yang aku simpan ternyata. Kayak gitu ya tampilannya. Sebenarnya udah bisa connect via wifi ya, cuman settingnya tuh lebih rumit ternyata. Nggak kayak kita langsung nyari apa namanya tuh, kalau kita mau buka web dan connect langsung ke webnya, ke internetnya gitu kan, langsung otomatis nyari gitu ya. Ini tuh enggak. Nih, jadi di sini kan ada all network ya, semua jaringan. Ditekan show all. Nih, dia tuh nggak langsung gitu loh, nggak langsung nongol. Ini padahal hotspot dari handphoneku ada, cuman di sini nggak nongol dia. Aku nggak tahu cara settingnya, udah aku coba kulik-kulik nggak nemu. Itu aja kayaknya ya. Intinya sih kesan jadulnya gitu ya, komputer jadul itu kerasa banget di sini ya. Coba kita lihat SMS-nya nih. Ini kemarin aku habis ngirim infrared ya. Ngirim nada dering MIDI. Maka ini tuh kerasa bener, agak takjub aja gitu ya. Jadi kemungkinan ini nggak akan aku jual ya, atau malah aku jual dan pengen beli yang kondisinya lebih bagus daripada ini. Ini tampilan FileMan. Sebenarnya ada File Explorer ya, Profile Explorer atau apa gitu ya namanya kalau untuk Symbian ini. Tapi aku udah ubek-ubek juga nggak nemu. Tampilannya kayak gini ya. Nih, nah ya kan kesannya tuh kayak beneran komputer gitu, daripada kalau pakai Nokia E90 kemarin. Begitu teman-teman. Apalagi ya, udah sih itu aja. Tapi ini benar-benar cukup menarik sih. Ada mode printingnya juga ya. Sense, bisa format, ada toolsnya juga. Untuk keypadnya pun aku ngerasa ini lebih enak loh daripada Nokia E90. Sayang banget Nokia E90 tuh kesan komputernya nggak dibawa lagi gitu ya, seperti yang ini. Kalau dia ini bisa ngebawa stylenya aja gitu ya, dan beberapa aplikasi yang memang dikhususkan untuk handphonenya, layar handphonenya disesuaikan, itu bakal kerasa lebih wah lagi. Cuman ya emang kalau secara fitur semuanya itu emang jauh banget ketinggalan
daripada E90. Udah itu aja ya teman-teman. Beli ini emang buat ngobatin rasa penasaran aja. Paling ya emang kalau kita beli handphone jadul itu selain ngobatin rasa penasaran ya cuman buat ngobatin kangen aja ya, nostalgia ya, nggak untuk daily driver ya, udah nggak layak lagi lah intinya, kecuali cuman buat naruh nomor handphone yang diusahakan tetap aktif walaupun nggak dipakai gitu ya, kayak ini ya, kayak aku ini ya, buat main-main aja ya, kayak harga 100.000 buat main-main aja. Setimpal lah ya, 100-200 kayak kita kalau udah dewasa gini kan ada budget buat main gitu ya, dialihin buat beli-beli barang yang apa yang kita pengen ya bisa lah ya. Oke, itu aja, terima kasih udah nyimak. Kalau ada yang mau diobrolin atau dibahas boleh komen ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Dah.